Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014, bayi merupakan anak usia 0 hingga 11 bulan. Dan pertumbuhan serta perkembangan pada periode ini itu berlangsung secara pesat sehingga disebut sebagai periode emas atau sekaligus periode kritis. Dan dari rekomendasi WHO sendiri atau World Health Organization itu menyarankan untuk memberikan ASI atau air susu ibu kepada bayi yang baru lahir selama 30 menit. Dan berat badan normal pada bayi yang baru lahir itu sekitar 2.500 hingga 4.000 gram dan akan berlipat ganda pada usia 5-6 bulan dan akan bertambah 3 kali lipat pada usia 1 tahun. Dan untuk panjang badannya sendiri itu akan bertambah di tahun pertama sebesar 25 cm. Bayi memerlukan kebutuhan zat gizi berupa zat gizi makro dan juga zat gizi mikro, meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, pada bayi usia 0-6 bulan itu masih membutuhkan air susu ibu atau ASI sebagai sumber zat gizi utama buat pemenuhan kebutuhannya. Nah, kenapa? Karena ASI sendiri itu mengandung hampir seluruh zat gizi untuk keperluan pertumbuhan dan juga perkembangan bagi bayi. Nah, pada bayi usia 6-9 bulan itu masih membutuhkan ASI sebagai sumber zat gizi utamanya. Namun sudah memerlukan juga makanan lain sebagai pemenuhan gizinya, seperti makanan pendamping ASI. Dan pada bayi usia 9 hingga 12 bulan itu sudah sangat memerlukan makanan pendamping ASI karena ASI sendiri sudah tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan zat gizinya, sehingga diperlukan makanan pendamping ASI untuk pemenuhan kebutuhan zat gizi tubuh bayi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014, balita merupakan anak usia 12 hingga 59 bulan atau setara dengan 1 hingga 5 tahun. Dan pada masa ini juga dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, balita atau bawah 5 tahun dan juga batita atau bawah 3 tahun. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini itu berlangsung sangat cepat dan tidak akan pernah terulang kembali, serta menjadi patokan keberhasilan untuk periode selanjutnya. Maka dari itu pada masa ini disebut dengan Golden Age atau masa keemasan. Nah, status gizi pada masa balita itu dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, teman-teman. Yang pertama faktor langsung dan yang kedua faktor tidak langsung. Nah, faktor langsung ini seperti asupan makan dan juga penyakit infeksi. Dan faktor tidak langsungnya itu dapat berupa pendidikan, terus ada pelayanan kesehatan dan juga status ekonomi. Kebutuhan yang harus dipenuhi pada masa ini atau masa balita itu adalah energi dan juga protein. Tapi kebutuhan lain juga harus dipenuhi ya. Nah, karena pada masa ini kebutuhan energi dan protein itu berubah seiring bertambahnya usia. Nah, kebutuhan energi itu dipengaruhi oleh metabolisme tubuh, terus ada laju pertumbuhan dan juga pengeluaran energi yang digunakan selama aktivitasnya. Nah, kebutuhan zat gizinya pada masa balita itu harus seimbang, nggak boleh lebih dan juga nggak boleh kurang. Masa kanak-kanak atau masa usia prasekolah adalah anak yang usianya 3-6 tahun. Usia dini juga sering dikatakan berada dalam masa Golden Age atau masa yang paling potensial untuk tumbuh dan berkembang. Jika tahap ini tidak baik, maka akan berlanjut pada tahap selanjutnya. Tubuh anak usia prasekolah akan tumbuh dari 6,8 cm sampai 7,5 cm. Dan berat badan anak usia prasekolah akan bertambah 2,3 kilo per tahunnya dan tulang akan tumbuh 5-7,5 cm per tahunnya. Pemenuhan gizi tidak hanya sampai anak usia 2 tahun,
tapi juga harus berlanjut pada anak usia prasekolah, yaitu anak yang usianya 3-6 tahun. Pemenuhan gizi yang baik pada anak usia prasekolah tetap harus diperhatikan oleh orang tua dengan melihat angka kecukupan gizi. Adapun angka kecukupan gizi pada anak usia prasekolah membutuhkan 1.400 kilokalori dan makanan yang mengandung protein sebanyak 25 gram per hari dan lemak sebanyak 50 gram per hari dan karbohidrat sebanyak 220 gram per hari, serat sebanyak 20 gram per hari, dan juga air sebanyak 1.450 ml per hari. Riset kesehatan dasar menunjukkan 3,9% dan 13,8% menunjukkan balita mengalami gizi buruk dan gizi kurang. Di sisi lain juga mengalami berat badan tinggi dan kelebihan badan atau kegemukan. Menurut Permenkes RI nomor 25 tahun 2014, anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai sebelum 18 tahun. Nah, pada fase ini merupakan fase yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan, mencakup kognitif, fisik, sosial, dan emosional. Menurut WHO tahun 2021, pertumbuhan tinggi dan berat badan pada masa ini adalah sangat meningkat, terutama pada masa pubertas. Selain itu, aktivitas sosial dan aktivitas belajar juga meningkat. Jadi, perlu diperhatikan kecukupan gizinya untuk mencakup prestasi akademik. Beberapa masalah gizi yang umum terjadi pada anak usia sekolah diantaranya ada 1. Kekurangan energi protein. Nah, kekurangan energi protein ini dapat menyebabkan anak kurus, stunting, dan mudah lelah. Yang kedua, ada kelebihan gizi. Nah, kelebihan gizi ini menyebabkan anak overweight serta obesitas. Nah, yang ketiga ada kekurangan energi mikro, termasuk zat besi, yang dapat mengakibatkan anak anemia, lelah, letih, lesu, lalai, dan menurunkan daya serap otak untuk pembelajaran. Kebutuhan anak usia sekolah tergantung pada usia dan jenis kelamin. Berdasarkan AKG 2019, kecukupan energi untuk anak usia sekolah adalah 1.650 sampai 260 kalori. Selain energi zat gizi, makro juga diperlukan, seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Protein yang dibutuhkan adalah 40 sampai 75 serta mengandung unsur asam esensial yang mudah diserap. Lemak yang dianjurkan adalah lemak yang berasal dari lemak esensial, yang dibutuhkan sekitar 55 sampai 85 gram. Karbohidrat adalah sumber utama energi, pertumbuhan, serta aktivitas yang membentuk jaringan tubuh, bersama protein. Kebutuhan karbohidrat untuk anak usia sekolah adalah 250 sampai 400 gram. Namun, beberapa sumber gula sebagai karbohidrat harus dibatasi, yaitu tidak lebih dari 10%. Siklus selanjutnya dari siklus kehidupan adalah masa remaja. Nah, masa remaja ini adalah periode penting juga loh dalam siklus kehidupan. Masa remaja ini adalah masa peralihan dari remaja menuju ke dewasa, atau bisa pula disebut sebagai jembatan antara masa anak-anak menuju ke dewasa. Nah, menurut WHO sendiri, usia remaja itu adalah dari umur 12 tahun sampai dengan 24 tahun. Dan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengkategorikan usia remaja itu dari 10 sampai 18 tahun dan belum menikah. Nah, pada usia remaja ini, perkembangan itu berjalan sangat cepat loh teman-teman. Mulai dari perkembangan fisik, perkembangan mental, perkembangan sosial, dan juga perkembangan emosional dari remaja.
Asupan gizi pada masa remaja tidak hanya mendukung pertumbuhan fisiknya saja, tapi juga perkembangan organ-organ seksualnya. Selain itu, pola makan yang baik pada remaja akan lebih baik lagi jika diimbangi dengan pola gizi seimbang, yaitu di mana saat kita dapat mengonsumsi makanan-makanan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan zat gizi secara optimal bagi masa remaja. Selanjutnya, kita juga memperhatikan dari jenis makanan, jumlah makanan, dan juga frekuensi makanan. Makanan yang dikonsumsi ini yaitu makanan yang mengandung sumber energi, sumber zat pembangun, dan juga sumber pengatur. Seperti makanan pokok itu kita jadikan sebagai sumber karbohidrat kita, lalu lauk pauk bisa kita ambil dari protein nabati ataupun protein hewani. Kita juga dapat mengonsumsi sayur dan buah-buahan yang kaya akan vitamin dan mineral serta zat gizi mikro lainnya. Remaja dapat mengatur kebutuhan gizinya dengan melihat pada tabel AKG yang ada pada Permenkes nomor 28 tahun 2019. Pada tabel AKG ini disajikan nilai-nilai kebutuhan gizi dari zat gizi makro dan juga zat gizi mikro, sehingga remaja dapat menyesuaikan sesuai dengan rentang usianya. Terpenuhinya zat gizi pada masa remaja ini akan mendukung peningkatan untuk konsentrasi belajar remaja, bersosialisasi, beraktivitas fisik, juga kebutuhan-kebutuhan remaja lain, dan juga aktivitas-aktivitas remaja lainnya. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pada remaja. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua faktor aktivitas fisik, yang ketiga ada kondisi mental dan juga depresi, yang keempat ada penyakit, dan yang kelima itu adalah faktor stres. Lalu ada berapa juga masalah gizi yang bisa terjadi pada masa remaja? Yang pertama adalah gangguan makan, yang kedua adalah obesitas, yang ketiga kurang energi protein, dan yang keempat itu adalah anemia. Masuk dalam masa dewasa, zat gizi berperan penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Individu menghadapi tantangan dalam pola makan karena stres, tanggung jawab pekerjaan, dan perubahan metabolisme. Masa dewasa dibagi menjadi dua kategori, yaitu dewasa muda diawali dengan 20-30 tahun, dewasa tua di atas 30 tahun. Kebutuhan zat gizi pada masa dewasa bervariasi bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Misalnya, pria dan wanita yang membutuhkan kalori dengan tingkat yang berbeda, dan orang tua yang biasanya membutuhkan protein lebih banyak untuk meningkatkan massa otot. Pada masa dewasa ini, pertumbuhan sebenarnya sudah berhenti. Oleh karena itu, fungsi makan adalah untuk mempertahankan keadaan zat gizi atau membantu perbaikan zat gizi. Dan juga pola makan seimbang untuk berkontribusi dalam mencegah penyakit diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Lalu sekarang kita akan membahas kebutuhan gizi pada orang dewasa. Pada pria membutuhkan 2.650 kalori per hari, sedangkan pada wanita membutuhkan 2.250 kalori per hari. Pilihlah karbohidrat seperti nasi merah, roti, umbi-umbian. Lalu pada protein pilihlah ikan, tahu, telur, tempe. Lalu pada lemak, pilihlah lemak yang tak jenuh seperti alpukat, minyak zaitun, mayones, lalu kacang almond. Jangan lupa serat sekitar 25 hingga 30 gram per hari dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian untuk pencernaan lancar dan cegah diabetes. Lalu pada mikronutrien seperti kalsium, orang dewasa membutuhkan 1000 mg per hari. Lalu pada vitamin D membutuhkan 15 mikrogram per hari. Ini wajib agar tulang kita tuh sehat. Lalu sumbernya seperti susu rendah lemak, lalu ikan, lalu sinar matahari pagi. Kangkung, buah jeruk, nasi, dan ikan nila goreng.
Siklus lansia merupakan tahap akhir pada siklus kehidupan manusia. Dimulai pada usia 60 hingga ke atas, ditandai dengan menurunnya fungsi fisiologis dan metabolik pada tubuh akibat proses penuaan. Selanjutnya, pertumbuhan pada lansia. Pertumbuhan pada lansia, walaupun terhenti, perubahan pada tubuhnya tetap terjadi. Perubahan ini bersifat penurunan atau regresi. Contohnya seperti penurunan berat badan, penurunan massa otot dan tulang, lalu ada penyusutan tinggi badan. Selanjutnya, ada perkembangan pada lansia. Perkembangan pada lansia lebih menekankan pada fungsi organ, mental, sosial, dan spiritual. Contohnya, penurunan pada penglihatan, pendengaran, dan daya ingat. Lalu ada kebutuhan penerimaan pada sosial dan penghargaan diri. Yang terakhir ada kematangan pada pola pikir, pengendalian emosi, dan kesiapan spiritual. Teman-teman tahu nggak sih, seiring bertambahnya usia, tubuh kita akan mengalami banyak perubahan. Pada lansia, tubuh akan mengalami perubahan-perubahan seperti perubahan aktivitas fisik, perubahan fungsi pendengaran, perubahan fungsi pengecapan, perubahan fungsi penciuman, keompongan, dan masalah pencernaan. Nah, semua perubahan-perubahan ini dapat mengakibatkan lansia menjadi bermasalah dalam gizinya. Untuk itu, perlu kiranya bagi kita mengetahui apa aja sih status gizi dari lansia, sehingga lansia dapat hidup sehat dan bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Menurut Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, status gizi lansia dapat diketahui melalui indeks massa tubuh atau IMT. Lalu, apa aja sih kebutuhan gizi yang diperlukan oleh lansia selama 1 hari? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebutuhan gizi lansia yang pertama adalah energi. Energi yang diperlukan lansia adalah 25-30 kilokalori per kilogram per hari untuk lansia sehat. Sedangkan untuk lansia dengan stres metabolik memerlukan 30-35 kilokalori per kilogram per hari. Yang kedua adalah protein. Lansia sehat memerlukan protein sebanyak 1-1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Lalu lansia yang beresiko malnutrisi memerlukan 1,2-1,5 gram berat badan per hari. Dan pada lansia dengan malnutrisi atau infeksi berat memerlukan protein hingga 2 gram per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya yang ketiga adalah lemak dan kolesterol. Lemak total seperti SFA, FA, TFA diperlukan sebanyak kurang dari 300 mg per hari, sedangkan kolesterol sebanyak 20-35% dari total kalori. Tapi jumlah ini lebih rendah untuk lansia dengan resiko jantung dan diabetes. Yang keempat adalah cairan. Lansia memerlukan cairan sebanyak 25-30 ml per kilogram berat badan per hari. Dan kebutuhan cairan ini akan meningkat jika suhu tubuh lansia mengalami kenaikan. Lalu kebutuhan gizi menurut menggunakan rumus Harris Benedict adalah 1 gram per kilogram berat badan. Protein, 25% lemak, dan sisanya merupakan karbohidrat.